Yo kawan, ketemu lagi dengan Andrew dari Kawanua Cardano Pool. Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang alternatif wallet. Nah, sebelumnya kita sudah tahu kalau dalam Cardano itu punya wallet ofisialnya yaitu Dedalus Wallet dan Yoroi Wallet, di mana kedua aplikasi ini adalah jendela atau pintu kita menuju ke eh, wallet kita yang ada di dalam blockchain. Oke, jadi ini cuman aplikasi. Kita membuat wallet dari manapun, dari aplikasi manapun, kita bisa juga buka dari aplikasi manapun. Jadi bisa saling pakai sebenarnya ya. Oke, sekarang kita bahas tentang alternatif wallet selain wallet Yoroi dan Dedalus. Nah, wallet yang akan saya bahas yaitu CC Wallet. Nah, ini alamatnya. Jadi CC Wallet ini adalah aplikasi web. Jadi web base, jadi cuman ada di komputer ya. Cuman bisa dibuka di komputer menggunakan browser. Nah, saya memakai browser Chrome. Jadi setelah kita masuk ke webnya, aplikasinya akan tampilan pertama awalnya seperti ini. Jadi ada info tentang Epoch, di mana Epoch 288 sudah berjalan 44%. Sebentar lagi, jadi sekitar 2,5 hari lagi akan pindah Epoch 289. Nah, di sini kita bisa ada menu untuk create wallet. Jadi saya coba dulu gimana tampilannya seperti apa. Nah, kita bisa mengconnect juga, sudah ada fitur connect hardware wallet. Jadi jika kita punya hardware wallet, kita bisa konekkan di sini. Kita bisa create wallet dan ada restore wallet. Jadi kita bisa restore wallet kita yang ada di Yoroi Chrome atau di Dedalus atau di Yoroi Mobile menggunakan menu ini. Nah, kelebihan yang satu ini juga di wallet yang satu ini yaitu kita bisa import wallet. Tapi ini khusus untuk wallet yang dibuat dari bukan dibuat, wallet yang datanya di store di aplikasi ini ya, aplikasi CC Wallet. Jadi kalau dari wallet mungkin ada Nami Wallet yang bisa import, mereka tidak bisa saling pakai. Tapi kalau restore pakai 15 frasa atau frasa kata itu bisa. Oke. Jadi import ini khusus untuk yang kita mau buka pakai CC Wallet juga. Oke. Itu penjelasan sedikit tentang fitur wallet management. Oke. Sekarang saya akan jelaskan tentang fitur kunci-kunci, di mana wallet ini dia menyediakan fitur penguncian wallet ya. Kita bisa close walletnya. Contoh kita close aplikasi walletnya dan kita buka lagi, maka walletnya akan tetap status terkunci. Seperti itu. Nah, tujuan fitur kuncinya ini untuk menghindar jika ada orang yang memakai komputer kita. Contoh saya buka. Nah, wallet ini akan statusnya tidak terkunci. Jadi orang bisa mengakses dan melihat informasi di dalam wallet kita. Oke, coba kita close, kita buka lagi, maka akan tetap statusnya tidak terkunci. Nah, seperti itu. Jadi untuk keamanan sebaiknya kita sebelum close walletnya kita kunci dulu. Nah, kuncinya ini dia satu kali pakai. Jadi kita harus mengingat kunci kita yang terakhir. Contoh ini saya masukin password kuncinya. Nah, ini cuman dipakai untuk pas kita menguncinya ini. Oke. Jadi kalau kita sudah open, sudah unlock dengan kunci yang tadi itu otomatis tidak kepake lagi. Saat kita lock lagi, kita bisa ganti kuncinya. Jadi itu penjelasan tentang kunci-kunci di aplikasi CC Wallet ini. Setelah walletnya terbuka, akan muncul tampilan overview seperti ini. Jadi kita bisa melihat jumlah rewardsnya di epoch keberapa, kita mendapat rewards berapa, kita menerima rewards berapa. Dan di sini ada informasi tentang pool yang kita delegasikan kemana. Seperti itu. Di sini ada informasi delegation
history. Jadi kita history untuk saat delegasinya. Dan ada info terkait reward yang kita terima. Oke. Nah, yang paling menarik untuk wallet ini yaitu ada tokens. Jadi kita bisa langsung menampilkan image dari tokens yang ada. Jadi token-token yang kita punya di wallet ini akan muncul. Makanya itu kenapa saya bilang wallet ini sangat powerful untuk Cardano NFT user. Jika ada yang hobi jual beli NFT, ini sangat cocok untuk dipakai. Nah, ini kelihatan ada info-info tentang NFT yang kita punya. Nah, ini NFT yang saya punya, langsung kelihatan di sini. Oke. Dan salah satu fiturnya yang handal juga, di mana wallet ini kita bisa mengirim satu alamat ke dalam satu alamat lebih dari satu aset. Jadi kita bisa kirim lebih dari satu NFT untuk satu alamat dalam satu transaksi. Nah, ini akan menghemat biaya transaksi, biaya gas fee-nya. Nah, itu salah satu fungsi powerful-nya. Dan ada fungsi yang keren juga di mana kita bisa melihat seperti yang sering saya jelaskan, kalau wallet itu, di dalam wallet itu kita punya address-address kecil. Jadi seperti saku di dalam wallet. Nah, di sini langsung diketahuan, oh, di address yang ini ada berapa jumlah ada yang kita punya. Di address ini ternyata ada aset ini. Dan di address ini ternyata ada aset ini dan sejumlah ada ini. Jadi kita kelihatan ada wallet yang berisi aset seperti itu. Dan fitur selanjutnya lagi yaitu kita ke settings, yaitu kita bisa export. Nah, untuk export kita bisa menu di sini, export wallet. Nah, ini contoh saya export walletnya. Dia akan menyimpan dalam bentuk file JSON. Dan file JSON ini kita bisa cek, ini terenkripsi. Nah, ini dia terenkripsi, ada enkripsinya. Jadi ini tidak bisa dibuka oleh orang lain. Nah, ini coba saya lakukan restore ya. Saya delete dulu wallet yang ini. Nah, ini caranya untuk delete. Ketik nama walletnya, delete wallet, maka dia akan hilang. Dan saya akan coba add wallet. Kita pakai fitur import wallet. Nah, tadi ada di mana ya, di downloads kalau nggak salah. Nah, ini kita import JSON filenya tadi, langsung muncul kan, seperti itu. Jadi inilah wallet alternatif yang kita bisa gunakan untuk transaksi NFT. Oke, sekian dari saya untuk review tentang ccwallet.io.